Dan juga sahabat, mungkin sahabat tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka beliau mengatakan bahwa ketika Allah memberikan bala, Allah memberikan ujian, cobaan apapun itu, ya kan, tak musibah, banjir segala macamnya, maka itu bukan untuk mencelakakan manusia tadi, tapi Allah ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak, bertemu lagi bersama saya Irman SE, pengembang teknologi pembelajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Pada video kali ini kita akan membahas tentang musibah yang sekarang sedang melanda di Provinsi Sumatera Barat, terkhusus di Kabupaten Solok, yaitu hidrometeorologi, yang mana pada tanggal 27 November 2025 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok terjadi banjir, yang mana merusak dokumen-dokumen kita dan mobiler yang ada pada kantor kita, dan juga merusak madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Agama yang berdampak pada dunia pendidikan kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyikapi bencana tersebut. Bersama kita, alhamdulillah telah hadir Ustadz Rizky Irwansyah Eshum. Beliau adalah Wakil Ketua IPARI Kabupaten Solok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, sahabat. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, di tengah kondisi yang masih cuaca masih mendung-mendung dan diiringi dengan rintik-rintik hujan, kita harus tetap semangat dan harus tetap sehat tentunya. Oke Ustadz. Sebelum kita memulai Ustadz, alangkah baiknya Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel PTP, sahabatnya yang luar biasa, dimanapun pemirsa berada, salam takzim, salam kenal dan salam hormat. Nama kami Rizky Irwansyah Eshum, selain sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Danau Kembar, sahabat, hari ini kami juga diamanahi sebagai Wakil Ketua IPARI Kabupaten Solok. Jadi IPARI ini merupakan singkatan dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi merupakan suatu wadah di mana tempat para penyuluh berkumpul, organisasi profesi namanya, nanti itu bisa saling berbagi, baik antar penyuluh itu sendiri, saling sharing knowledge, ataupun nanti bisa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti itu. Oke Ustadz Rizky. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Ustadz Rizky, sampai saat ini masih ada saudara-saudara kita yang terdampak. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah banjir tersebut Ustadz Rizky? Baik, sahabat Irman, memang yang pertama tentu kita merasa bersedih dan berempati dengan saudara-saudara kita, sanak famili kita yang dimanapun mereka berada, baik di wilayah Kabupaten Solok tersendiri ataupun di wilayah-wilayah lain di negeri kita ini. Memang kita saksikan banyak musibah yang datang secara beruntun. Ada banjir bandang, tanah longsor, dan segala macamnya yang menelan korban jiwa maupun materi. Nah, kalau sebagai seorang muslim, sahabat, tentu kita harus memiliki suatu grand teori, atau kita harus memiliki suatu pemahaman yang mendasar dalam menghadapi musibah, apapun musibahnya, baik yang saat ini ada di depan mata kita, ataupun mungkin nanti musibah-musibah yang akan datang di kemudian hari. Bukan berarti kita ini meminta atau berharap datangnya musibah atau bencana, tidak seperti itu. Tetapi kerangka berpikir yang harus kita miliki dalam diri kita adalah bahwa yang namanya musibah, yang namanya ujian, cobaan, itu suatu hal yang pasti dalam kehidupan kita selaku manusia. Tidak usah jauh-jauh, sahabat. Dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan begini. Dalam surah Al-Balad ayat 4, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Logikanya begini, sahabat. Tidak usah kita berpikir hari ini, ya kan? Kita mungkin sahabat sudah hidup puluhan tahun, saya pun juga sudah kepala 3, tentu kita sudah hidup puluhan tahun. Tentu sudah banyak kita lalui. Seorang bayi saja yang baru lahir, itu dia sudah diberi ujian oleh Allah. Apa itu? Dia baru lahir, sepersekian menit
dipotong tali pusarnya. Itu kan sudah kesakitan dari bayi tadi. Makanya yang namanya ujian, cobaan itu pasti bagi setiap manusia. Maka ketika menghadapi ujian, datang musibah, maka yang harus kita tanamkan pertama, oh ini sudah sunnatullah. Ini sudah menjadi iradahnya Allah. Ini sudah menjadi kita yang mesti kita hadapi sebagai seorang manusia. Dan bahkan dalam Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah jadikan yang namanya kematian, kehidupan itu untuk menguji agar siapa yang paling baik amalnya, yang paling tebal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat, mungkin sahabat tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu ulama besar, ya kan, tokoh tasawuf yang pemikirannya itu mewarnai corak dunia keilmuan Islam. Maka beliau mengatakan bahwa ketika Allah memberikan bala, Allah memberikan ujian, cobaan apapun itu, ya kan, entah musibah, banjir, segala macamnya, maka itu bukan untuk mencelakakan manusia tadi, tapi Allah ingin mencari siapa yang terbaik untuk mengupgrade keimanan ataupun ketakwaan hamba tadi. Begitu sahabat. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, Ustaz Rizky. Bagaimana cara kita menghadapi pasca kejadian tersebut? Oh, setelah pasca, ya. Setelah berlalunya musibah atau setelah berakhirnya bencana, setidaknya itu ada 2 poin penting yang mesti kita lakukan, sahabat. Yang pertama, bahwa kita harus bangkit. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa di balik apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah timpakan kepada kita, ini pasti ada hikmah di balik semua itu. Begini Allah mengatakan dalam Al-Quran, mungkin sudah sangat tahu kita ayat itu apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengulang dalam surah Al-Insyirah, Al-Nasr 5-6, bahwa setiap ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. 2 kali diulang oleh Allah. Ini untuk meyakinkan kepada hamba-hambanya bahwa apapun yang Allah berikan itu pasti ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, pasti seperti itu. Kemudian sahabat, terkait dengan optimis tadi, kita harus bangkit. Bahwa kita meyakini bahwa mungkin apa yang menimpa kita hari ini itu pasti sudah yang terbaik bagi Allah. Itu sudah pasti. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, sahabat, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu padahal itu baik untuk kita. Sebaliknya, kita menyukai sesuatu tetapi itu buruk untuk kita. Maka Allah tutup dalam ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka kita harus optimis, kita harus bangkit, tidak berlarut, tidak terlena dengan musibah yang ada. Kita harus bangkit seperti itu. Yang pertama, sahabat. Tadi ada berapa? 2 ya? 2. Oke. Yang kedua mungkin yang kita lakukan, ini cukup penting, sahabat. Apa itu? Mengevaluasi diri. Atau dalam bahasa agama kita, muhasabah diri. Makanya kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, Khalifah kedua, maka beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksi dirimu, belum nanti kamu dihisab pada hari kiamat. Penting, sahabat, kita introspeksi. Penting kita muhasabah. Kenapa? Bukan berarti kita berlarut-larut, ya kan? Yang tadi kita katakan harus bangkit, ya kan? Jadi muhasabah ini bukan berarti kita berlarut-larut, tidak. Tetapi kita jangan sampai kesalahan mungkin yang ada di masa lalu itu bisa terulang. Kenapa demikian? Begini. Dalam Al-Quran, sahabat, surah Al-Anbiya ayat 23, ini sangat dalam maknanya. Apa itu? Allah mengatakan, wa ma yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Bahwa Allah itu dia tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi kamulah yang akan ditanya. Artinya apa? Allah itu punya sifat, kita belajar di kecil dulu, ada sifat 20, ya ternyata apa? Kudrah, iradah. Allah punya kudrah, kekuasaan, dan Allah punya iradah. Allah punya kehendak. Jadi Allah itu bebas, dia mau berbuat apapun sesuka
Allah seperti itu. Maka tidak bebas. Jadi jangan kita bertanya ketika kita ditimpa musibah, oh kenapa Allah menimpakan ini kepada saya? Ketika diberi bencana, oh kenapa Allah menguji saya? Tidak, kita tidak mempertanyakan kenapa Allah berbuat seperti itu. Tetapi wahum yus'alun, kamu yang akan ditanya. Berarti kita yang harus mengintrospeksi diri kita. Kenapa itu terjadi kepada kita? Kenapa itu sampai menimpa kita? Maka itu perlu namanya evaluasi diri ataupun juga punya muhasabah. Sahabat diri. Nah ini sahabat, bicara evaluasi diri. Nah, terkadang kita salah memahami. Terkadang ketika ada bencana datang, ya kan, kita mengatakan muhasabah, mengevaluasi, tetapi kita alamatkan yang kita suruh muhasabah itu orang yang kena bencana. Iya. Seperti itu kan kebanyakan kita, orang yang tertimpa musibah. Itu bisa dikatakan tidak benar, sahabat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, ya kan, bisa jadi musibah yang menimpa saudara kita itu bisa jadi karena kita, perbuatan kita itu. Karena dosa kita itu loh. Karena Allah mengatakan, sahabat, dalam surah Al-Anfal ayat 25, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan bertakwalah kalian, jagalah diri kalian dari musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Nah, jadi ibarat banjir datang, dia nggak bisa pilih-pilih, sahabat. Banjir datang, oh ini orang rumah beriman, minggir sedikit, enggak, ya kan? Masuk ke rumah orang zalim, enggak seperti itu. Jadi pukul rata. Nah, bisa jadi hari ini saudara-saudara kita tertimpa musibah, itu bisa jadi karena dosa-dosa tersembunyi kita. Bisa jadi karena maksiat-maksiat kita yang kita sembunyikan, tahu-tahu ditimpakan akibatnya kepada saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Makanya juga kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, sahabat, seperti kitabnya Imam Ghazali segala macamnya, bahwa ada beberapa poin atau beberapa hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kembali menguji manusia tadi. Contohnya, Allah menyembunyikan keridoannya dalam seluruh amal ibadah. Karena kita nggak bisa menjustis, oh ini amal kita yang pasti terima. Kita nggak tahu, ya kan, entah sholat kita, entah zakat kita, entah puasa kita yang akan mengantarkan kita ke surga, kita nggak tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah. Sebaliknya, Allah pun juga menyimpan kemurkaannya, kemarahannya dalam maksiat-maksiat. Jadi kita nggak tahu kan, entah karena maksiat yang ini, entah maksiat yang mana. Itu apa tujuannya? Agar kita yang pertama tadi mengerjakan seluruh amal ibadah, baik yang besar maupun yang kecil, dan kita pun meninggalkan segala macam maksiat. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh ini maksiat besar, ini maksiat kecil. Enggak. Karena kalau kita sudah berkaitan dengan Allah, itu pasti semuanya maksiat itu besar. Karena kita mendurhakai Allah yang Maha Pengasih. Gitu, sahabat. Lakukanlah ibadah karena kita tidak tahu ibadah kecil mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Kan kita pernah baca itu ada yang seorang wanita, tanda kutip, wanita PSK, memberi minum seekor anjing yang kehausan, tahu-tahu karena itu dia diampuni oleh Allah. Kita kan nggak tahu seperti itu kan. Maka namanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Oke, Ustaz Rizky, pesan-pesan Ustaz Rizky untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Jadi untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah, maka tentu pesan dari diri kami, tapi itu diri kita juga, sahabat. Artinya bahwa tentu pertebal iman kita kepada Allah. Seperti kita sampaikan di awal tadi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Maka kita harus sabar, tingkatkan keimanan kita, dan kita harus yakin, bersuzon kepada Allah bahwa di balik apa yang hari ini menimpa kita itu pasti ada banyak hikmah yang telah Allah sediakan. Hingga untuk kita, sahabat, yang mungkin hari ini alhamdulillah Allah diselamatkan tertimpa itu, maka mari ini momen kita untuk berempati, untuk tolong menolong, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Al-Quran mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kerusakan atau kemungkaran. Quran Al-Maidah ayat 2. Jadi kita tolong menolong, saling bahu-membahu, ya, berikan dukungan baik material ataupun moral
yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tertimpa bencana. Karena Nabi mengatakan, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi, bahwa Allah itu akan membantu seseorang selagi orang itu mau membantu saudaranya. Seperti itu. Mungkin hari ini kita yang membantu saudara kita, tidak tahu di kemudian hari justru kita yang dibantu oleh saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu, sahabat. Oke, terima kasih Ustadz Rizky. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang Ustadz Rizky berikan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kemenak, itulah bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Rizky. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi amalan bagi beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.